Salam bahagia Desa Indonesia. Kembali bersama saya Suryo Koco dalam Mimbar Desa Merdeka. Hari ini kita akan mendiskusikan atau memperbincangkan tentang bagaimana koperasi memajukan desa. Telah hadir saat ini Mas Aji Kutomo. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik. Oke, ini ahli pakar di urusan perkoperasian, aktif di Dekopin ya. Dekopin. Dekopin. Koperasi memajukan desa kita coba angkat dalam forum kali ini. Sebenarnya semangatnya koperasi kita tahu dari Undang-Undang Dasar dan seterusnya, tapi sekarang juga ada ide-ide tentang badan usaha milik desa dan seterusnya. Bagaimana nih Mas Aji memandang peran koperasi dan hari ini koperasi apa kabar sebenarnya? Ya, ini sebenarnya koperasi intinya gini, koperasi itu harus terus diperbaharui, ya, mengikuti perkembangan zaman. Memang kesan koperasi itu old style gitu ya, itu harusnya tidak, gitu. Karena koperasi ini kan kita tahu lembaga ekonomi yang beranggotakan individu, perorangan, untuk tujuannya mensejahterakan anggota, ya kan? Dengan tentunya dengan prinsip kekeluargaan, keadilan, kebersamaan. Sebenarnya itu paling tepat jika dikembangkan di tingkat paling bawah, yaitu koperasi primer yang ada di pedesaan. Dengan pemerintah menggulirkan badan usaha milik desa, itu sebenarnya bisa bersinergi dengan koperasi. Jadi kita bedakan BUMDes ini dengan koperasi. Kalau BUMDes ini kan milik desa, perusahaan desa. Perusahaan desa. Modalnya adalah aset desa, ya kan? Tapi tujuannya tentunya dikembalikan lagi untuk kesejahteraan masyarakat desa. Kalau koperasi ini kan milik individu, Pak. Milik individu. Milik individu, orang-orang yang bergabung di dalam koperasi. Jadi asetnya ya aset milik anggotanya, gitu. Asetnya milik anggotanya. Jadi ini sinergi. Jika pimpinan desa itu sepakat mengajak, ini kita bedakan ya, mengajak masyarakat desa berkoperasi dalam satu koperasi desa, ini mereka bisa melaksanakan bersama-sama badan usaha milik desa. Ini karena ini harus terpisah. Artinya harus terpisah. Tapi tetap wajib bersinergi. Bersinergi. Okay. Karena yang dimanfaatkanlah aset dari desa, bukan asetnya warga kan? Betul. Aset desa ini mesti dibedakan. Nah, bersinergi. Nah, ini sepertinya paling bagus nih untuk bersinergi memajukan desa tersebut. Nah, jadi satu tujuan dari koperasi itu adalah kesejahteraan anggota, notabene ini adalah masyarakat desa, dan tujuan dari desa inilah memajukan desa dengan aset yang dimiliki. Tentunya ujung-ujungnya adalah kesejahteraan anggota juga. Gitu. Pandangan orang tentang koperasi, bla 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 dan seterusnya, termasuk mungkin tadi Mas Haji sudah menyampaikan tentang ini udah kayak old style lah, zaman orang tua kan itu nggak kekinian dan seterusnya. Sebenarnya apakah memang seperti itu koperasi? Artinya koperasi, Mas Haji kan sudah jalan-jalan kemana-mana, mungkin juga pernah melihat satu perbandingan ke luar dan seterusnya. Ya, ini kan cuma soal pelaksanaan ya, soal pelaksanaan. Kalau dari segi tujuan koperasinya kan tetap aja sama seperti ini badan usaha sama. Tapi kalau pelaksanaan memang harusnya koperasi itu kalau mau ke depan itu mempunyai peran ya harus kekinian, artinya digital itu harus mutlak gitu ya. Contoh digital itu adalah simpan pinjam. Kalau contoh koperasi simpan pinjam, kalau dia polanya masih suppose yang mau pinjam dicatat, siapa yang mau nabung dicatat, itu masih polanya dia harus datang, itu kan ketinggalan lah sama yang sudah main di gadget. Itu yang harus itu, yang kredit langsung lah itu ketinggalan lah gitu. Walaupun jalannya koperasi itu masih jalan,
Tapi kan kalau artinya gini, jalan dengan skala usaha yang kecil dan tidak cepat ya tentunya hanya anggota 200 orang ya 5 tahun lagi ya 200 orang lagi gitu. Kalau dia mau menarik anggota apalagi mau melibatkan anak-anak muda ke situ dia harus masuk ke. Tapi secara data nih Mas, secara data apakah memang ada indikasi kemudian koperasi itu semakin mengecil jumlahnya, atau kemudian salah satunya bicara tentang desa, dulu kan ada KUD, ada Pusku dan seterusnya. Apa kabar itu hari ini? Kalau dari KUD, karena ini waktu itu KUD dibentuk, kalau menurut saya dibentuknya top down ya, jadi begitu pemerintah beberapa tahun kemudian pemerintah jadi waktu dibentuk di awal koperasi di desa itu hanya ada boleh satu yaitu KUD. Tapi setelah itu dilepas, itu ya mereka sudah tidak lagi dapat istilahnya bantuan gitu ya. Itu ya hukum alam. Artinya KUD yang waktu itu mungkin demikian hebat dalam tanda petik itu sebenarnya hebatnya karena ada injeksi karena ada program-program ada itu. Memang mungkin pemerintah itu stimulan aja gitu ya. Sebenarnya harapannya mereka jalan sendiri, tapi setelah itu ya yang nggak jalan jadi banyak, yang mati banyak, yang hidup tapi juga ada, yang masih hidup juga ada. Jadi kalau dilihat tadi ditanya dari jumlah koperasi apa mengecil, kalau dari segi badan hukumnya tentunya naik terus. Tapi kalau dari aktivitasnya, kalau sekarang ada 200.000 koperasi berbadan hukum yang tercatat 220 atau sekian lah, 200.000 sekian, ya mungkin yang aktif itu mungkin hanya 40% dari segitu, dari ya mungkin sekitar, mungkin malah 100 di bawah 100.000, dan itu terbesar ya simpan pinjam atau unit simpan pinjam ya. Artinya memang unit itu yang paling menarik dibutuhkan ya, masyarakat atau? Itu sepertinya paling menarik dibutuhkan masyarakat. Jadi simpan pinjam itu. Sementara sekarang pemerintah juga sudah menggulirkan program-program kredit ultramikro dan seterusnya. Apakah simpan pinjam unit itu masih menarik dengan ada seperti itu? Masih, khususnya jadi gini, setiap hampir contoh di koperasi karyawan yang bergerak bagus itu di unit simpan pinjamnya. Contoh seperti itulah, karena kalau gini kan koperasi itu miliknya anggota, jadi mereka merasa setiap saat anytime mereka bisa pinjam. Juga kan ada beberapa koperasi yang asas kekeluargaannya seperti tanggung rentengnya itu kuat gitu, pinjam tinggal nanggung renteng temannya dia bisa akses langsung tanpa harus agunan macam-macam yang dia itu masih jalan. Terbukti bahwa koperasi kredit itu yang simpan pinjam yang namanya koperasi kredit itu bagus dan asetnya juga terus. Selama itu dikerjakan dengan prinsip dan nilai koperasi pasti bagus. Kalau dia sudah, yang repot adalah modus-modus simpan pinjam yang modusnya adalah koperasi simpan pinjam tapi dia melayani non anggota, ini repot ini. Simpan pinjam melayani non anggota, artinya kemudian rentenir berbadan koperasi. Ini modusnya kan udah sering ini ya, udah sering kita lihat. Kembali ke yang tadi tentang koperasi, kemudian jumlahnya mungkin berkurang atau ini lebih pada sebenarnya di awal KUD dulu semangatnya mungkin adalah menumbuhkan, kemudian ibarat kata orang menanam, kalau pada tahap awal ya dikasih air cukup, dikasih pupuk dan seterusnya, pada endingnya diharapkan mestinya adalah mereka tumbuh dan berkembang. Mestinya begitu. Kemudian yang jadi pertanyaan menarik buat saya adalah ada yang bisa tumbuh berkembang, ada yang tidak berkembang, berarti ini masalahnya di SDM pengurusnya atau kesadaran masyarakatnya untuk berkoperasi? Dua-duanya. Jadi dua-duanya gini. Parah dong. Jadi dua-duanya. Jadi gini, kesadaran masyarakat untuk berkoperasi tanda petik. Kalau dilihat boleh di sensus hari ini bahwa tujuannya adalah bisa minjam. Tanda petik nih. Kan semua KUD punya unit simpan pinjam. Hampir semua KUD punya unit simpan pinjam. Padahal unit simpan pinjamnya itu satu, mereka untuk
untuk biaya hidup lah. Sementara mereka berproduksi, panen itu tunggu 4 bulan atau 3 bulan. Tapi untuk biaya hidup atau membeli sarana produksi, nah, kalau zaman dulu KUD itu semua disiapkan. Sampai sarana produksi, sampai pemasarannya, uangnya BRI pun menyiapkan. Sampai lahan jemur semua disiapkan. Kurang enak apa gitu. Nah, kalau itu Karena terlalu enak itu jadi mereka tidak manja. berinovasi dan manja. Jadi mereka, nah itu tujuan dari KUD pastinya untuk mengembangkan desa, untuk memajukan desa supaya desa ini menjadi mandiri. Pasti itu tujuannya, tujuan pemerintah pada saat itu. itu. Cuma kalau kita balik ke sejarahnya KUD, itu kan sebelum KUD ada BUD, kalau sekarang BUMDes. Kemudian bergeser menjadi KUD, kemudian BUD-nya tidak berjalan, kemudian jadi KUD yang kemudian quote unquote akhirnya kepengurusan dan seterusnya mungkin tidak sesuai kaidah koperasi, Ya, bisa jadi. Bisa jadi, atau SDM-nya tidak mengikuti perkembangan gitulah. Ya. Sama seperti BUMDes, Mas. Tadi saya bilang BUMDes. Kalau BUMDes itu kan modalnya kan adalah dari pemerintah. Iya. Yang diberdayakan pemerintah desa. Yang diberdayakan adalah aset pemerintah desa. Yang tujuan nanti keuntungannya dikembalikan lagi untuk kesejahteraan, entah bikin sarana apa gitu kan, untuk desa gitu. Kalau koperasi ini kan milik warga, milik individu. Ini bedanya nih, ya kan? Nah, koperasi ini masyarakatnya, individunya, anggotanya terlibat langsung dalam mengoperasikan koperasi. Jadi tujuan dari koperasi nomor 1 adalah kesejahteraan anggota. Ya. Kalau BUMDes tujuannya memang memajukan desa yang ujungnya memang masyarakat sejahtera. Ya, akan mendapatkan masyarakat kan. Hanya kepemilikannya kan bukan kepemilikan masyarakat ini, kepemilikannya kepemilikan desa yang modal ex officio di situ oleh kepala desa, ya kan. Nah, itu ada di situ. Nah, paling bagus adalah sama-sama dikerjakan. Yang sama-sama. Jadi gini, BUMDes pertanyaan sekarang badan hukumnya apa? Kalau PT dia mesti ikut rejim PT. Ya kan, kalau dia PT. Kalau dia koperasi, nggak mungkin koperasi. Karena asetnya bukan aset anggota. Nah, jadi paling bagus nih kolaborasi. Kolaborasinya tuh eksekutifnya, koperasinya diberi peran menjalankan apa? Tapi masih ada pertanyaan-pertanyaan sebenarnya yang lebih mendasar adalah ketika KUD dulu kan ada beberapa, kemudian ada beberapa jenis ya, beberapa jenis bisnis kan, ada yang mina, ada yang apa dan seterusnya gitu kan. Nah, dalam kondisi yang sekarang nih, pemerintah punya komitmen nih membangun dari pinggiran dan seterusnya. Pemerintah punya komitmen nih membangun desa dan seterusnya. Kemudian ada BUMDes. Apakah masih ada ruang, Mas, untuk kemudian masyarakat berkooperasi, untuk kemudian bisa bersinergi? Oh ya, mestinya kalau masyarakatnya itu pengen maju dan pengen sejahtera, duluan dia harus bentuk berkooperasi. Artinya memulai desa ya. Mereka paling bagus mereka berkooperasi, tentunya dengan ya peran kepala desanya juga berperan lah, mengajak seluruh masyarakat untuk bergabung di kooperasi. Oke, ditahan dulu, Mas. Oke, teman-teman pemirsa, Anda masih bisa mengikuti obrolan kami. Ada yang menarik nanti melanjutkan pembicaraan kita. Jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini.
Dalam mimbar Desa Merdeka. Melanjutkan obrolan yang tadi nih Mas. BUMDes, kalau secara aturan jelas bahwa satu desa, satu BUMDes. Dan bisa juga BUMDes bersama. Beberapa desa membuat satu BUMDes. Artinya kalau kita bicara kawasan. Kemudian tadi disampaikan bahwa ya kalau memang ini akan menjadi satu pergerakan kesadaran memajukan desa oleh warga, maka mestinya dimulai dengan warga membuat koperasi-koperasi warga untuk kemudian bisa melakukan kolaborasi dengan BUMDes dan seterusnya. Mungkin bisa disampaikan ke teman-teman ini, ide-ide konkretnya seperti apa sebenarnya? Taruh kata pengalaman-pengalaman Mas Haji yang sudah malang melintang di perkoperasian, mungkin Jawa karakternya seperti ini, Sumatera karakternya seperti ini, dan seterusnya. Mungkin ada tip-tip khusus. Ya, jadi kalau konkretnya begini, desa itu apa unggulan produknya? Oke. Kalau kita mau bikin koperasinya adalah koperasi produksi, ya kan, koperasi produksi. Nah, koperasi produksi ini yang memproduksi dan BUMDes bisa ikut memasarkan. Jadi BUMDes jadi gini, koperasi produksi misalnya Mas, contoh kopi lah ya, kita bergerak di kopi ini kan, contohlah kopi. Lahan kopi bisa disediakan oleh desa. Lahan. Oke. Kan itu milik desa kan? Milik desa kan? Petani kopi nih, koperasi bisa mereka menanam kopi, ya kan? Terus mereka menanam kopi panen, produksi jemur, kan perlu lahan Mas. Ya. Desa bisa menyiapkan jemur. Itu ya, desa bisa menyiapkan lantai jemur. Mesin desa bisa menyiapkan lantai mesin. Jadi petani kopinya nih pure dia diproduksi sampai menghasilkan kopi yang premium misalnya gitu. Jual kemana? Desa bisa menawarkan jual. Artinya fungsi badan usaha milik desa itu kemudian melakukan pendampingan atau melakukan penguatan terhadap itu, dan kemudian bagaimana pasca panennya. Sampai ke pemasaran. Jadi itu kolaborasinya. Ya contoh lah, misalnya di Pengalengan, ya petani kopinya kan petani kopi semua, cuman lahan dia terbatas. Kita tahu mereka kalau punya cuman 1 hektar, hasilnya cuman berapa kilo, ya kan? 1 hektar mungkin hanya 500 kilo, gitu loh, per hektar, per panen, ya kan? 500 kilo bisa hidup atau tidak kan gitu. Kalau mereka ada desa ikut peran badan usaha dengan dana-dana, kan gini Mas. Pertama dari dana BUMDes itu yang saya tahu itu adalah membangun infrastruktur. Setelah membangun infrastruktur, mestinya membangun fasilitas ekonomi. Entah gudang, kan bikin gudang mahal. Nah, ini masyarakat punya, kalau memang satu daerah itu memang kopi, masyarakat punya gudang. Nah, tinggal hitung saja biaya gudang itu berapa gitu loh. Artinya kemudian ibarat kata kalau kita bicara pergudangan, konsep seperti yang pernah ada tentang resi gudang itu mestinya di level desa menyiapkan gudang dalam kebutuhan sesuai desa aja itu udah cukup gitu. Cukup. Jadi yang kan setelah infrastruktur, jelas lah infrastruktur bermanfaat lah. Kalau panen komoditas, jalan yang nggak ada kan biaya tinggi tuh. Karena ngangkut komoditas itu sampai ke pinggir jalan kan mahal. Kalau ada infrastruktur itu gampang. Setelah infrastruktur jadi, mestinya dana itu untuk layanan ekonomi gitu loh. Artinya peningkatan potensi ekonomi dari contohnya bangun gudang tadi. Perlu tidak bangun gudang? Masalahnya kalau petani itu gini. Petani panen supaya harga itu tidak anjlok pada setiap, ini klasik, setiap panen harga anjlok nih. Karena apa? Karena nggak ada simpen gudang. Nggak memungkinkan dia menahan barang untuk tidak dijual dulu. Iya. Kalau ada gudang, ini contoh sederhana. Kalau ada gudang, mereka bisa taruh di situ menahan harga supaya barang itu tidak busuk lah gitu lah. Ada storage-nya, ada gudangnya. Nah, siapa? Desa yang bangun. Kan tinggal hitung-hitungan bisnis aja.
Artinya hitungan bisnis sewa. Sewa ke desa. Mama kamu masukin sekilo berapa tiap dapat? hari kan gitu, berarti ya. selama sekian lama berarti tambahan bebannya. Kan fasilitas-fasilitas. Jadi seperti zaman dulu KUD itu dibentuk, hanya ini kolaborasi koperasi masyarakatnya dengan badan usaha desa. Jadi badan usaha desa itu nggak perlu bikin badan hukum kali ya? Nggak perlu ya? Nggak perlu. Ini memang bagian yang menarik ketika kita mendiskusikan badan usaha milik desa. Memang ada satu sisi amanat undang-undang yang menyebutkan bahwa dia tidak seperti PT bla 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 dan seterusnya. Tetapi kemudian di penjelasan memang hanya berdasar dari peraturan desa, artinya kesepakatan dari masyarakat kemudian membentuk badan usaha milik desa, kemudian dibuat peraturan desa. Kembali ke bagaimana kemudian masyarakat sadar atau masyarakat merasa bahwa ada need untuk berkooperasi, ada need untuk kooperatif, bekerja sama. Karena kan sebenarnya kooperasi ini kan konsepnya membantu diri sendiri bersama-sama nih, sesama petani kopi. Artinya sangat memungkinkan di satu desa dengan beberapa kelompok kooperasi dan kemudian bekerja sama dengan BUMDes, gitu ya Mas ya? Ya, sangat memungkinkan, dan itu harus terjadi supaya desa itu maju. Itu harus terjadi. Berarti ini sepertinya ada juga yang menarik adalah ketika secara program kan ada tuh dari Kementerian Sosial atau Kementerian PMK itu yang kelompok usaha bersama dan seterusnya. Sebenarnya kelompok usaha bersama ini sebenarnya mestinya koperasi atau gimana Mas? Jadi Mas Haji mungkin pernah mengikuti yang ini. Girohnya kelompok usaha bersama adalah girohnya berkooperasi. Operation kan, bersama usaha, kerjasama usaha bersama. Itu girohnya itu. Cuman kooperasi sebagai badan hukum itu tanda petik kan, itu formalitas dia sebagai koperasi. Nah, tentunya setiap koperasi tadi, kelompok ekonomi tadi, koperasi kan tentunya ada aturan anggaran dasar anggaran. Sebenarnya girohnya itu adalah QB. Pada saat dia harus berhubungan dengan pihak ketiga, kan nggak bisa artinya QB ini adalah embrio dari koperasi. Termasuk kelompok-kelompok tani, itulah embrio. Nah, saya nggak begitu ini, tapi koptan ini tentunya paling bagus dia berbadan hukumnya adalah koperasi. Kalau tidak apa lagi? Kan koptan ini bagus dibentuk untuk, taruhlah kalau ada program pemerintah pendampingan, bantuan masuk ke kelompok kan, oke, dibagi rata. Cuma pada saat mereka mau berhubungan dengan pihak luar, tentunya kan harus ada satu entitas. Tapi agak menarik juga ini ketika kita bicara koptan, kelompok tani kemudian mendapat bantuan. Ternyata kan kemudian urusannya kalau nggak salah nih, isu-isu terakhir yang sempat saya ikuti kan urusannya kan harus berbadan hukum. Nah, ketika berbadan hukum maka mereka membuat semacam perkumpulan atau dengan keluar legalitas dari Menteri Hukum HAM supaya bisa mendapatkan bantuan. Artinya kalau kemudian pemerintah tidak mendorong yang bisa mendapat bantuan itu adalah koperasi, maka mereka akan tetap berpikir untuk tidak berkooperasi dong, iya. Atau gimana? Jadi kalau saya sih tidak setuju dengan koperasi itu dibentuk untuk rencana menerima bantuan gitu, saya nggak setuju. Karena koperasi ini kan badan usaha Mas. Berpikirnya harus profit oriented lah. Artinya ketika dia masih belum koperasi, maka dia hanya sekedar komunitas kelompok orang yang kemudian menjadi sasaran untuk mendapatkan bantuan. Kalau udah koperasi jangan lagi lah kita bicara cari bantuan. Koperasi ini kan badan usaha yang profit oriented, yang dilaksanakan oleh anggota. Artinya berarti ketika Anda siap untuk berbisnis, maka selesai menjadi badan hukum, perkumpulan dan seterusnya, masuk ke sini bisnis nggak bisa nih. Mama lembaga keuangan mau memberikan kredit ke sini kan nggak bisa.
berarti mereka harus naik grade ke koperasi. Tapi kalau sudah naik grade ke koperasi, kalau menurut Mas Haji berarti dia tidak layak dapat bantuan. Tidak layak dapat bantuan. Jadi dengan koperasi dengan badan usaha desa tadi bukan bantuan, bisnis to bisnis. Jadi badan usaha milik desa menyiapkan gudang, koperasi sewa itu gudang gitu loh. Artinya memang kita harus melihat entitas komunitas berbadan hukum atau entitas usaha bersama. Artinya kalau sudah jadi komunitas usaha bersama makanya koperasi. Kalau komunitas entitas usaha di desa atau dimiliki oleh desa, maka mestinya badan usaha milik desa sudah berbicaranya adalah bicara bisnis dan tidak bicara tentang bantuan atau hibah atau apa. Kalaupun badan usaha milik desa itu bantuan, dia hanya melengkapi fasilitas untuk masyarakatnya itu berbisnis. Jadi kalau tadi saya bilang lantai jemur milik desa, ya koperasi petani kopi ya sewa, entah bayarnya belakangan, entah bayarnya duluan, entah bayarnya pakai kopi kan. Oke. Harus bisnis. Kita akan lanjutkan lagi, Mas. Oke, teman-teman, Mas, kita akan lanjutkan setelah ini. Ada hal-hal yang menarik bagaimana kita akan ngulik lagi tentang badan usaha milik desa dan koperasi. Jangan kemana-mana. Kembali di Mimbar Desa Merdeka. Mas Haji, ini luar biasa ini. Artinya ada bagian yang ketemu saya ini di urusan bahwa badan usaha milik desa, koperasi itu perlu berkolaborasi, perlu bersinergi, bla 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 dan seterusnya. Dalam posisi yang tadi Mas Haji sampaikan, menarik adalah ketika bicara Poktan, kelompok tani, dengan badan hukum paguyuban atau perkumpulan, maka dia pantas mendapatkan bantuan. Artinya, ya kan? Ya. Tapi kalau sudah koperasi, mestinya enggak. Kan gitu. Ya. Nah, ada yang menarik nih, ketika kemarin kita bicara tentang teman-teman Gapoktan yang dapat bantuan hand tractor dan seterusnya untuk keperluan mereka. Ini kan sebenarnya bisa dikembangkan menjadi bisnis yang kemudian dia mempersiapkan diri masuk ke koperasi. Satu. Yang kedua, di eranya Pak SBY dulu ada PNPM pedesaan dan seterusnya. Kemudian keperluan kredit untuk kelompok perempuan dan seterusnya. Kemudian sekarang sudah mulai juga hidup karena memang seperti yang tadi disampaikan, bicara koperasi yang paling menarik kan simpan pinjam, ketika dikelola dengan baik maka kemudian ini bisa tumbuh. Juga masih ada keengganan untuk ini jadi badan bisnis ke BUMDes umpamanya, karena memang ini sepertinya bukan asetnya desa, tapi padahal sebenarnya kan itu memang bantuan yang digulirkan untuk masyarakat yang juga ada keterlibatan desa di situ. Tapi by the way, yang mungkin saya ingin tandaskan, koperasi itu usaha rakyat bersama dalam bisnis, kemudian badan usaha milik desa
adalah usaha desa untuk mendapatkan pendapatan asli desa dan juga membantu masyarakatnya. Artinya posisi badan usaha milik desa memang diwajibkan atau didorong atau harus profesional bisnis atau gimana? Kalau menurut pandangan Mas Haji? Ya mestinya namanya badan usaha ya harus profesional ya. Oke. Dan harus profit, ya kan? Profit itu dalam artian bahwa semua yang dilakukan itu menaikkan PAD desa gitu, pendapatan asli desa, ya kan? Semua dilakukan karena mereka menggunakan aset-aset desa dan infrastruktur desa. Aset-aset desa lah terutama. Mungkin yang kalau sekarang stimulan itu stimulan aja dari pemerintah untuk pertama membangun infrastruktur desa. Ya. Contoh saya paling dekat itu bagus sekali tuh ada di Cijeruk gitu yang tadinya susah tuh kalau saya punya sedikit kecil lah kebun sana susah, sekarang sudah dibangun pakai dana pakai beton tuh udah sampai ke atas. Nah itu kan murah jadinya yang tadinya mahal. Artinya untuk kemudian komoditas itu murah, ya kan? pas hasil panen dan seterusnya menjadi lebih ini. Nah itu satu keuntungan masyarakat desa bisa memanfaatkan itu. Nah BUMDes ini mestinya ke depan tentunya harus profit oriented, harus profit lah, jadi profit centernya desa. Nah, caranya bagaimana? Kan bisa kerjasama dengan koperasi masyarakatnya. Artinya potensi-potensi masyarakat itu dipetakan, kemudian ini need-nya apa nih, kebutuhan barangnya karena masyarakat mungkin belum mampu untuk menyiapkan itu, maka BUMDes. Kan tadi saya contoh lantai jemur atau gudang. Atau mungkin itu atau mungkin kalau di situ lingkungannya peternak sapi dan seterusnya, daripada kandang satu-satu, BUMDes bikin kandang gedenya, kamu ngurusnya di situ bareng-bareng, tapi sewa ibarat kata kayak ngekos lah ya, sapinya ngekos satu kolong itu berapa gitu ya. Itu bagus. Kalau koperasi susu, kalau jauh-jauh ngumpulin susunya juga susah sih kan. Mungkin juga desa nyiapkan lahan, ya perlu 1 ekor tuh perlu misalnya 100 meter rumput, ya itu mungkin desa bisa. Tapi kan semuanya itu ada hitungan bisnisnya. Nah, koperasi itu intinya adalah ya harus profit oriented, Mas. Harus profit oriented. Kalau membuat koperasi hanya untuk menerima bantuan ya janganlah. Yayasan aja atau tadi perkumpulan kelompok. Ya, tapi kalau koperasi harus profit. Sinergikan dengan BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, yang kita belum tahu atau kita bisa apa saja badan hukumnya gitu. Tapi kalau badan hukumnya koperasi nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Karena asetnya itu aset desa kok. Aset desa dan kepemilikannya kan bukan orang per orang. Gimana ceritanya? Gitu. Kan begitu, ya kan. Paling mungkin perseroan lah ya. Jadi saham itu 100% punyanya desa gitu kan. Jadi gitu. Atau koperasi kalau mau ikut jadi saham di situ boleh selama pas sahamnya 20%. Artinya sangat memungkinkan untuk kemudian ada satu PT di mana sahamnya dimiliki oleh Badan Usaha Milik Desa dan juga koperasi masyarakat desa. Memungkinkan, sangat memungkinkan. Tapi kan harus store saham ya kan, hanya teknis, itu soal teknis. Store sahamnya kapan itu soal teknis, tapi kan harus. Jadi koperasi memajukan desa itu bagi saya koperasi itu paling potensial, koperasi masyarakat desa itu paling potensial untuk memajukan desa. Karena masyarakat akan bersama-sama mengurus dirinya sendiri dulu, ya kan? Ikutannya adalah desa itu terbangun. Kata kuncinya salah satu yang lain adalah bahwa di tiap desa boleh banyak koperasi warga. Boleh. Artinya ini kan bagian untuk kemudian mereka berkelompok sesuai dengan profesinya, sesuai dengan ini, karena kan bisa jadi, oh ini koperasi produksi, oh ini koperasi apa, dan seterusnya. Itu akan meringankan desa mengurus warganya dengan koperasi, dengan adanya koperasi masyarakat. Jadi kalau di situ ada koperasi simpan pinjam milik masyarakat dan melaksanakannya dengan cara prinsip nilai koperasi, yaitu anggota yang dilayani, kan ringan desa. Kalau misalnya kekurangan uang nih, ya ini pinjam, desa ngatur pinjam. Model kayak bank gitu ya. Iya, oh pinjam dulu dari sini, tinggal nanti hitung clearingnya kayak apa kan gitu. Tapi artinya ini sudah ada. Tapi harus
bukan hibah gitu ya, bukannya ngemis minta bantuan, tapi saya mau pinjam, saya karena anggota juga memanfaatkan, ada unsur itunya juga, ada unsur rewardnya ke koperasi. Dunia digital, dunia sudah maju yang kayak gini dan seterusnya. Kembali saya pengen tanya, masih yakin Mas koperasi Mas? Ya, kalau koperasi itu tidak gini, tadi koperasi itu dibentuk dasarnya harus kebutuhan. Oke. Harus kebutuhan. Kalau misalnya dibentuk suruh bikin gitu, nggak mungkin jalan. Jadi kalau butuh, mereka itu berarti perkara digital itu kan apa ya? Ini vehicle aja, tapi girohnya bersama-sama itu dasarnya adalah kebutuhan, gitu Mas. Jadi kata kuncinya membangun kesadaran bahwa kamu butuh usaha bareng dalam satu koperasi ya, itu. Jadi gini, kita kenal namanya fintech ya, yang ekstrim layani digital, finansial teknologi. Apa sih itu finansial teknologi? Kan sistem finansial menggunakan teknologi, finansial teknologi. Sekarang kemarin kita tahu finansial teknologi itu, saya juga tidak ahli di situ, tapi gini, dari dananya dari mana? Dari crowdfund kan, crowdfund lendingin ke aplikasi nasabah melalui aplikasi, ya kan? Ini satu perusahaan fintech cari dana crowdfund, dia lendingin ke nasabah. Dia ngatur aja nih, dia ini proposal ke sini, terus dia jual ke sini. Ini ada yang mau usaha ini, kamu tertarik nggak? Ya, oke. Cuma kan ini putus di sini, di sini ini putus nih. Kalau ini secara koperasi yang cuma pakai digital, di akhir itu crowdfund ini adalah anggota koperasi, peminjam ini anggota koperasi, ini koperasinya. Kan sama juga koperasi Mas. Malah terakhir itu semua dapat SHU kan gitu. Kalau disimpan pinjam itu, kalau disimpan pinjam, siapa yang sering memanfaatkan pinjaman, sering memberi pinjaman dan mendapatkan SHU lebih besar. Karena siapa yang banyak nabung juga SHU lebih besar. Kan gitu. Jadi kalau cuma gabung, nggak pernah nabung, nggak pernah pinjam, ya dapatnya paling sedikit kan paling gitu. sedikit gitu aja kan. Kalau Oke. ini kan koperasi nih. Kalau di koperasi ada istilah simpanan sukarela atau penyertaan. Kerennya penyertaan saham lah tuh simpanan sukarela. Untuk membiayai ini kan, selama ini jadi satu komunitas di koperasi kan untung semuanya. Artinya ketika ada digital di situ, maka sebenarnya fungsi digital itu adalah lebih memudahkan untuk mengkonsolidasi bahwa ini adalah anggota. Artinya kalau konsep yang tadi Mas Aji sampaikan bahwa koperasi rohnya tidak koperasi, ketika dia melayani bukan anggota, maka ini tidak akan terjadi ketika kemudian koperasi memanfaatkan sarana. Iya, tadi kan pertanyaannya dengan era digital ini, koperasi masih optimis tidak dengan koperasi? Malah saya bilang kalau ini di dalam satu wadah koperasi, karena kalau ini kan gini, si peminjam mengembalikan dengan bunga tertentu, selesai, ini dikembalikan ke sini, putus kan Mas? Tapi kalau mereka anggota, selain yang sana itu cari hasil bunga, yang sini suruh bayar bunga. Kalau ini dalam satu koperasi, yang ini ya tidak hanya mereka dikembalikan dengan bunganya tadi, kasarnya dengan bunganya, ini tidak hanya itu, dia dapat SHU dari keuntungan pengelolaan. Ini dapat SHU. Gitu. Kan kalau ditanya, ya saya optimis dengan, dan ini mungkin kalau orang yang main fintech ini lebih baik dikoperasikan gitu loh. Jadi donornya itu adalah anggota koperasi, pemanfaatnya juga anggota koperasi. Kan tinggal hitungan bisnis saja, tapi di ujung mereka dapat SHU. Dapat dividen lah di ujung. Artinya pencerahan seperti ini mestinya harus banyak dilakukan ke teman-teman koperasi atau gimana Mas? Ya pertama memang, tapi begini, koperasi itu juga kayaknya ditahan dulu deh Mas. Ini urusannya karena juga di Kopin wilayahnya Mas Haji. Nanti
sesi akhir kita akan memperdalam, karena posisi Mas Aji ini juga ada di Dewan Koperasi, maka kita ingin tahu apa nih Dewan Koperasi punya gagasan atau punya ide-ide apa ke depan, sehingga isu-isu pedesaan, koperasi membangun memajukan desa dan seterusnya, kita harapkan kita akan mendengar ide-ide dari suara Dewan Koperasi. Jangan kemana-mana. Kembali di sesi terakhir Mimbar Desa Merdeka. Ini karena Mas Aji ini di posisi apa Mas di Saya di Dekopin sebagai Deputi Sekjen. Deputi Sekjen Dan Ketua Pusat Informasi Perkoperasian. Ya, ini luar biasa. Jadi Deputi Sekjen dan Ketua Pusat Informasi Perkoperasian, artinya sangat paham betul tentang koperasi, dan saya tahu betul beliau ini juga aktif untuk terlibat dalam pemberdayaan masyarakat dan seterusnya. Nah, di sesi terakhir ini Mas, nah ini menyangkut positioning Mas Aji sebagai orang penting lah di Dekopin. Apa sebenarnya yang kemudian Dekopin lihat sebagai satu tantangan gerakan koperasi, satu tantangan permasalahan regulasi yang kemudian kalau dikoneksikan ke desa, karena isu desa ini menjadi menarik hari ini, bahwa kemudian desa sebagai wajah depan dari Indonesia dan seterusnya, boleh di-sharing nih Mas, ide-ide Dekopin kayak apa ini? Jadi harapannya Dekopin itu berharap pemerintah membuka ruang sebesar-besarnya untuk berdirinya koperasi di setiap desa. Itu satu ya. Artinya bahwa gini, kita juga tidak bisa minta perlindungan bahwa di satu desa PT nggak boleh masuk, swasta perorang nggak boleh masuk, nggak bisa juga, karena ini emang era keterbukaan, siapapun bisa bersaing gitu. Tapi akan menguntungkan bagi masyarakat desa jika mereka berkooperasi untuk paling tidak position bargaining kepada siapapun yang mau masuk ke sana. Oke. Itu satu. Dan kedua adalah
harapannya bahwa koperasi itu disiarkan melalui pemerintah, melalui desa, bahwa kebutuhan koperasi terhadap masyarakat sehingga terbentuk koperasi di desa. Ya, jadi disiarkan lah. Jadi tugasnya hanya mendorong saja. Kalau memang masyarakatnya nggak mau ya sudah biarkan, tapi mendorong. Dan ini dibuka kemungkinannya dengan BUMDes untuk bekerja sama. Jadi siapapun nanti swasta atau kapital yang masuk, ada bargaining dari masyarakat. Intinya cuma itu saja. Contoh di jelas-jelas kopi. Sekali lagi saya bilang kopi karena saya dengan Pak Koco ini di koperasi kopi di Aceh Tengah, koperasi Baitul Qirot Baburayan. Ya, awalnya karena kopi Gayo itu kan terkenal sekali. Awalnya dari luar negeri mau beli gitu. Mau beli, lama-lama mereka tidak bisa lagi beli langsung ke petaninya, harus melalui koperasi. Itu Mas, supaya harga ini terjamin. Artinya membangun komitmen petani-petani untuk kemudian, yuk kalau mau beli berarti lewatnya koperasi. Jadi tidak, kalau nggak mau jual, saya beli dari dia aja deh, dia bisa kasih murah karena dia butuh uang. Tidak, jadi harus melalui koperasi. Nah, koperasi menyiapkan simpan pinjamnya siapa yang butuh. Untuk anaknya sunatan, untuk anaknya masuk sekolah, itu koperasi menyediakan unit simpan pinjam. Seperti itu alurnya, seperti itu. Dan itu berkembang sampai hari ini. Di situ anggotanya sekitar 8.000-9.000 petani kopi di Aceh Tengah. Dan kualitas kopinya jadi nomor 1 karena mereka konsentrasi aja di produksi, di penanaman gitu. Nah, pemerintah daerah melalui BUMDes sekarang sudah masuk. Tadi menyiapkan sarana pemasarannya, walaupun kemarin mereka udah ada yang langsung pesan, tapi dengan adanya ini makin akses pameran oleh pemerintah daerahnya dibawa kemana-mana. Jadi itu yang kita harapkan. Dan Dekopin, kalau saya mau bicara Dekopin adalah menurut Undang-Undang 25 itu adalah tahun 92 wadah tunggal dari gerakan koperasi. Tugas Dekopin ini ada 3, advokasi, edukasi, dan fasilitasi. Ini tugasnya Dekopin kepada edukasi dan fasilitasi. Itu tugasnya. Advokasi soal kelembagaan. Nah, koperasi ini kan sebenarnya koperasi dilihat majunya kan ada 2 aspek tadi. Soal kelembagaannya kuat dan soal usahanya, skala usahanya. Semakin kelembagaannya, anggotanya semakin banyak, skala usahanya semakin besar, itu bagus. Mestinya begitu korelasinya. Kalau ada koperasi skala usahanya besar tapi anggotanya 20 orang aja, ya itu berarti kan koperasi tidak tertutup, koperasi keluarga lah kira-kira gitu ya. Karena ini koperasi, jadi gitu. Jadi harapan saya Dekopin terus mendorong, karena ini adalah organisasi nirlaba ya, dan tugasnya tadi mendorong untuk koperasi ini maju dengan mengikuti perkembangan zaman. Nah, seperti tadi Mas Koco bilang soal dengan era digital bagaimana, ya koperasi harus itu. Dan menurut saya, Mas, dengan kebebasan manusia, paling cocok mereka berkoperasi daripada mereka jadi non-sewu, karyawan di sini. Paling cocok mereka berkoperasi dengan keahliannya masing-masing. Nah, sekarang yang lagi, sebenarnya sudah lama, jadi koperasi pekerja yang tadi saya bilang, koperasi pekerja, bahwa pekerjanya itu adalah pemilik perusahaan. Ya koperasi produsen lah, koperasi tahu tempe. Koperasi tahu tempe, anggotanya adalah pemilik pengrajin usaha. Pengrajin tahu tempe. Itu kan koperasi pekerja. Itu koperasi produsen biasanya adalah itu yang beda dengan koperasi karyawan ya. Beda dengan koperasi karyawan. Nah, ini koperasi pekerja ini, nah itu salah satu. Dan dengan perkembangan teknologi ini, sekali lagi saya berkatakan, perusahaan bentuk usaha paling cocok adalah koperasi. Tadi yang saya kasih ilustrasi fintech tadi tuh, jika fundernya dengan pemanfaatnya dan pengelolanya itu dalam satu koperasi, semua kan dapat SHU ujungnya. Oke, mengembalikan kita dalam topik koperasi memajukan desa, kemudian Dekopin, yang menjadi pertanyaan saya, apakah Dekopin dengan pemerintahan yang terakhir ini
hasil dari Pak SBY menandatangani Undang-Undang Desa, kemudian Pak Jokowi sekarang melanjutkan dengan melaksanakan bagian-bagian dari alokasi dana desa dan seterusnya, membangun desa dan seterusnya. Apakah ada isu khusus yang kemudian menjadi perhatian di Kopin atau kemudian pemikiran di Kopin tentang koperasi di tingkat-tingkat desa atau apa dan seterusnya? Jadi sebenarnya kalau isu khususnya sih tidak ada ya, karena tugas Dekopin itu memang tadi tugasnya adalah sebagai advokasi, edukasi dan fasilitasi koperasi di Indonesia. Jadi kalau kita memang selalu mensiarkan koperasi, Dekopin kan punya jaringan sampai ke tingkat kabupaten kota. Nah itu mestinya mereka mensiarkan koperasi, memberikan pendampingan soal koperasi kepada koperasi-koperasi yang ada di desa. Jadi sebenarnya kalau yang kami harapkan ke depan, koperasi ini jangan eksklusif lah. Artinya eksklusif itu jangan minta diperhatikan terus lah oleh pemerintah. Jadi bersaing saja dengan perusahaan-perusahaan lain. Bersaing saja dengan perusahaan-perusahaan lain. Tapi karena urusan PD atau nggak PD dari pengurus koperasi atau manajer koperasi ya, Pak? Bisa jadi seperti atau memang secara kelahiran ada proses yang salah. Artinya ketika bikin koperasi waktu itu karena akan ada bantuan dari tapi itu akan mati sendiri. Itu akan pada saat nggak ada bantuan mereka nggak ngapa-ngapain, koperasinya nggak aktif ya, bubar sendiri. Jadi jangan gini. Jadi kalau memang koperasi mereka kan gini, pertama koperasi itu Mas, satu kepentingan anggota dulu kan, kepentingan anggota. Dan kedua dia harus punya modal dari anggota, kan itu dulu. Jadi maksud saya biarkan ini jalan bersaing ya. Memang kalau di pasar bebas yang kuat yang menang gitu ya. Tapi kan bukan berarti koperasi ini tidak bisa merger, tidak bisa bergabung, dan dia harus bergabung. Nah, teknologi Mas Oco, teknologi itu kan sebenarnya membantu efisiensi kan, mendekatkan produsen dengan konsumen kan, ya kan, produsen dan konsumen, itulah fungsi teknologi. Kalau konsumen dan kalau tidak dekat kan tengah-tengah ada pasar. Jadi ini teknologi ini mendekatkan. Nah, itulah paling cocok di koperasi. Jadi kalau koperasi produsen dengan koperasi konsumen bertemu, sebenarnya teknologi itu, jadi saya katakan teknologi di era teknologi digital ini badan usaha yang paling cocok adalah koperasi. Adalah koperasi karena di situ ada demokrasi, ada bebas gitu ya, tapi bertanggung jawab, adil, di situ udah ada di aturan itu. Cuma tantangannya adalah bagaimana membangun kesadaran bahwa kita butuh koperasi. Nah, itulah perlu edukasi. Makanya Dekopin juga punya lembaga pendidikan koperasi kan. Itu tugasnya memang mengedukasi masyarakat pentingnya berkoperasi. Manfaatnya koperasi bukan pentingnya. Mengedukasi manfaatnya koperasi untuk masyarakat. Dan bagaimana menjadi koperasi yang benar. Dan harus dilakukan secara benar. Secara benar itu kan ada koridornya, prinsip dan nilai. Di koperasi itu ada prinsip dan ada nilai. Itu koridornya itu. Anggota, dari anggota untuk anggota gitu loh. Kalau dilaksanakan oleh profesional silakan, tapi dari anggota untuk anggota. Jadi masih tetap berkeyakinan koperasi sebagai satu model yang memang akan bisa memajukan masyarakat dan bisa memajukan desa salah satunya. Salah satunya bisa memajukan desa dengan koperasi. Tadi koperasi di desa semakin bagus koperasinya, desa itu akan semakin bagus. Oke, luar biasa. Udah sampai di penghujung acara kita, 60 menit. Kita nggak terasa ngobrol-ngobrol. Ada sesuatu yang menarik dari apa yang tadi disampaikan adalah koperasi memajukan desa itu pasti sebagai salah satu jalannya, karena memang menurut Mas Haji ya yang paling cocok dalam kondisi sekarang ini dengan posisi digitalisasi dan seterusnya, maka sebenarnya koperasi adalah jawaban. Dan ketika kemudian ada satu kesepakatan bahwa menuju pada kemajuan memajukan Indonesia melalui pinggiran,
artinya kemudian diartikan memajukan desa, memajukan Indonesia dimulai dari desa, maka sepertinya mensinergikan atau mengkolaborasikan para pihak, baik itu yang di teman-teman di koperasi, teman-teman di Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri juga, perdagangan dan seterusnya. Kayaknya perlu kita satu waktu, ini mungkin ya Mas Haji, satu waktu ada satu momen kita ketemukan nih teman-teman koperasi dengan teman-teman dari pedesaan, artinya mungkin yang bicara tentang kebijakan nih, karena pernah salah satunya ketika ketemu sama teman-teman koperasi di Kementerian Koperasi ini, Badan Usaha Milik Desa dan seterusnya, mereka belum care atau belum tahu atau apa dan seterusnya. Jadi ini ada dari Dekopin mungkin bisa membantu menyuarakan supaya teman-teman Kementerian Koperasi dan UMKM itu juga memasukkan salah satu bisnis atau salah satu entitas bisnis namanya Badan Usaha Milik Desa itu masuk dalam wilayah pembinaan mereka juga kan gitu. Karena kan kalau kita bicara tadi ada beberapa hal yang ini harus menyangkut kebijakan desa, oke, kalau desa sudah melakukan itu, tapi begitu yang simpel aja lah ketika teman-teman kelompok tani atau koperasi pertanian sudah solid seperti yang tadi disampaikan, nggak taunya dihajar sama impor dan seterusnya. Ini kan bagian dari Kementerian Perdagangan dan seterusnya yang mungkin kita butuh satu waktu mungkin di satu meja tertentu kita bisa mendiskusikan dengan mereka-mereka, karena ini isunya pasti isu desa, isu tentang pertanian, isu tentang ketahanan pangan dan seterusnya, itu tidak sekedar dari hal-hal yang kementerian teknis yang ngurusi itu saja, tapi juga terkait dengan yang lain. Begitu teman-teman, untuk sesi ini saya yakin masih ada beberapa hal yang perlu kita dalami. Kita akan angkat lagi nanti di topik-topik yang berikutnya. Mungkin ada bau-bau korporasinya masih tetap hubungannya dengan desa dan seterusnya. Mungkin kita akan cari topik-topik yang menarik lain, dan teman-teman bisa kirim usulan, ide topik dan narasumber yang mungkin kita bisa undang di Mimbar Desa Merdeka. Sampai jumpa di topik-topik menarik berikutnya. Salam bahagia Desa Indonesia.